Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Bagas dan ada teman-teman saya, Dafa, Kamila, Vina, akan menjelaskan beberapa tokoh yang menjadi bagian penting dari adanya filsafat Islam. Dimulai dari saya. Saya akan menjelaskan tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina yang terkenal sebagai ilmuwan dalam bidang kedokteran, juga dikenal sebagai seorang filsuf muslim. Ia berpendapat bahwa intelijensi atau akal berasal dari Tuhan dan segala hal yang menyangkut dasar semua ilmu juga berasal dari Tuhan. Ibnu Sina jugalah yang menyatakan bahwa esensi berada dalam akal dan wujud berada di luar akal. Ia juga banyak membahas mengenai metafisika dan filsafah tentang jiwa. Al-Kindi adalah filsuf pertama dari kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab. Ia disebut juga sebagai bapak filsafat Arab. Ia juga diakui sebagai salah satu filsuf Arab yang paling berpengaruh karena banyaknya karya-karya yang dilahirkan. Semasa hidupnya, ia pandai berbahasa Arab dan juga pandai berbahasa Yunani. Banyak karya yang diterjemahkan olehnya dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain menulis bidang filsafat, Al-Kindi sendiri juga ahli dalam bidang metafisika, etika, logika dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, dan astrologi. Al-Kindi sendiri lahir pada 801 di Kufa, Irak, dari keluarga bangsawan suku Kinda yang masih keturunan dari kepala suku Al-Ash'ad ibn Qais yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Ayah Al-Kindi, Ishaq, merupakan gubernur Kufa yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufa. Ia kemudian melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun 813-833 dan Al-Mu'tasim dari tahun 833 sampai 842. Berkat bakatnya yang menonjol saat belajar di Baghdad, Al-Kindi dipekerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mun di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemahan teks-teks filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Al-Kindi sendiri juga diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Mu'tasim yang menggantikan Al-Mu'minun. Semasa hidupnya, Al-Kindi diperkirakan menulis setidaknya ada 260 buku yang mengulas berbagai bidang ilmu. Sebanyak 32 buku membahas geometri, 22 buku membahas filsafat, 22 buku membahas bidang kedokteran, 9 buku terkait dengan logika, dan 12 buku terkait dengan fisika. Namun, banyak karyanya yang telah hilang sebagai akibat dari ekspansi bangsa Mongol. Bahkan 24 karyanya ada yang baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20 di perpustakaan Turki. Karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Dalam menjelaskan tentang Tuhan, Al-Kindi sendiri berpendapat bahwa Tuhan adalah kebenaran dari semua kebenaran, atau puncaknya dari kebenaran. Ia juga berpendapat bahwa keteraturan alam tidak mungkin terjadi tanpa adanya zat yang tidak terlihat. Alam semesta yang didiami manusia saat ini, menurut Al-Kindi, adalah karya Tuhan, yang juga berperan dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan alam di dunia. Al-Kindi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedis
yang kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sina, seabad kemudian. Ia juga tokoh pertama yang berhadapan dengan berbagai aksi kejam dan penyiksaan yang dilancarkan oleh para bangsawan religius ortodoks terhadap beberapa pemikiran yang dianggap bid'ah. Dan dalam keadaan yang sedemikian tragis terhadap para pemikir besar Islam, Al-Kindi dapat membebaskan diri dari upaya kejam para bangsawan religius ortodoks tersebut. Salah satu kutipan terkenalnya ialah di dalam buku Intelektual Islam yang ditulis oleh Said Hossein Nasr. Al-Kindi mengeluarkan pernyataan yang sangat masyhur atau yang terkenal, yaitu kita tidak akan malu mengakui kebenaran dan mengambilnya dari sumber manapun ia datang bagi kita. Bahkan jika kebenaran itu dibawa kepada kita oleh generasi yang lebih muda atau orang asing. Bagi mereka yang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih bernilai daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak pernah merendahkan mereka yang mencapainya. Baginya adalah penghargaan dan penghormatan. Itulah kutipan terkenal dari Al-Kindi. Ketika masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861, karir Al-Kindi mulai menurun. Terdapat dua alasan yang mendasari hal tersebut. Yang pertama adalah persaingan di perpustakaan dalam menerjemahkan karya ilmiah. Sedangkan alasan yang kedua ialah penganiayaan Al-Mutawakkil terhadap muslim yang ortodoks. Dan menurut ahli sejarah, Al-Kindi sendiri meninggal pada tahun 873 di Baghdad ketika masa pemerintahan Al-Mu'tamid. Al-Ghazali, Muhammad bin Ahmad, Il-Imamu Jalil, Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang filsuf ternama yang berasal dari daerah Tusi yang merupakan bagian dari negara Persia. Al-Ghazali banyak menghasilkan karya di bidang filsafat, dan ia pada mulanya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bisa ditangkan dengan menggunakan panca indera manusia. Al-Ghazali lebih cenderung percaya terhadap akal daripada kelima panca indera. Di zamannya, ia pernah menjadi guru besar di Nizamiyah, Baghdad selama 4 tahun. Beberapa kitab karangan Al-Ghazali yang terkenal antara lain Ihya Ulum ad-Din, Tahafut al-Falasifah, dan Al-Munqidh min ad-Dalal. Secara tegas, Al-Ghazali menolak segala bentuk pemikiran filsuf, metafisik non-Islam seperti Aristoteles yang tidak dilandasi dengan keyakinan akan Tuhan. Abu Walid Muhammad bin Rusyid atau yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Rusyid adalah salah satu tokoh ilmu muslim yang cukup dikenal. Beliau juga dikenal sebagai seorang filsuf dengan pemikiran rasionalnya. Sebagai seorang filsuf dan pemikir, Ibnu Rusyid sangat menjunjung tinggi peranan akal dalam kehidupan. Menurutnya, akal bekerja dengan didasari oleh pengertian umum atau majaani kuliah yang dimana di dalamnya terdapat hal-hal yang bersifat partial atau juz'iyah. Jadi menurut beliau, agama dan filsafat adalah hal-hal yang saling berkaitan sebab keduanya sama-sama menjunjung kebenaran.